Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman semua. Kembali lagi bersama Memento Book Review. Hari ini saya akan mengulas novel berjudul Maut di Venesia, karya pemenang Nobel Sastra tahun 1929, Thomas Mann. Penasaran bagaimana keahlian penulis klasik ini? Langsung kita bahas yuk. Novel ini diterbitkan pertama kali tahun 1912. Sudah lama sekali ya, lebih dari 100 tahun yang lalu. Sebagai perbandingan, Siti Nurbaya karya Marah Rusli diterbitkan pertama kali tahun 1922. Dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Hamka diterbitkan tahun 1938. Jadi, novel Maut di Venesia ini lebih tua dibandingkan dua roman legendaris Indonesia tersebut. Edisi yang saya punya ini diterbitkan oleh penerbit Sirka. Cetakan pertama bulan Juli tahun 2019. Buku setebal 129 halaman ini menceritakan tentang Gustav Aschenbach, penulis Jerman yang jenius. Dia bertemu dengan pelancong berambut merah yang mencolok, dan seketika keinginannya untuk bepergian muncul. Aschenbach ini sudah terkenal lama sebelum lulus sekolah, dan tidak menggunakan masa mudanya untuk hura-hura. Jadi setelah usianya lebih dari 50 tahun, barulah keinginannya untuk melancong tidak tertahankan lagi. Nah, di Hotel des Bains di Venesia, dia bertemu dan jatuh cinta dengan Tadzio, seorang pemuda tampan. Ya, kalian tidak salah dengar. Gustav Aschenbach jatuh cinta dengan seorang pemuda. Tapi jangan buru-buru menyimpulkan bahwa novel ini mengandung unsur gay yang tidak pantas. Cinta dalam buku ini adalah cinta tanpa kata. Aschenbach dan Tadzio tidak pernah saling bicara, hanya saling memperhatikan. Kekhasan cinta seperti ini saya temui dalam novel lain seperti Para Pelacurku yang Sendu karya Gabriel Garcia Marquez dan juga Rumah Perawan karya Yasunari Kawabata. Dan uniknya mereka bertiga ini memenangkan Nobel Sastra semua. Nah, sedikit bahasan dalam bahasa Yunani, cinta dikatakan dengan 3 kata, yaitu eros, philos atau philia, dan agape. Eros adalah cinta dengan nafsu dan seksualitas. Philos adalah cinta persahabatan yang tidak terbatas pada jenis kelamin dan usia. Sedangkan agape adalah cinta karena memandang aku menemukan diriku di dalam dirimu dan aku menemukan dirimu di dalam diriku, sehingga kedua orang pasangan itu seolah menjadi satu. Nah, menurut saya, cinta Aschenbach pada Tadzio ini bisa dikatakan sebagai agape, karena ada unsur Aschenbach mengagumi Tadzio karena vitalitas mudanya. Yang dulu Aschenbach ini tidak memanfaatkan masa mudanya untuk bersenang-senang, sehingga vitalitas mudanya lewat begitu saja. Walaupun begitu, Tadzio beberapa kali disebut sebagai jelmaan Eros. Kita tahulah ya, Eros itu dewa Yunani yang melambangkan cinta dan nafsu. Jadi ya saya tidak akan menyalahkan kalau ada yang bilang novel ini ada unsur homoseksualitasnya. Tapi secara garis besar, novel ini membahas tentang cinta dalam diamnya Aschenbach pada Tadzio, yang dibumbui dengan imajinasi dan narasi-narasi yang sangat kental. Gaya bahasa dalam buku ini bisa dikatakan bertele-tele. Mungkin memang begitu gaya penulisan di zaman beliau. Tapi bukan bertele-tele yang semata menambah-nambah kata nggak berguna. Maksud saya, Thomas Mann memberikan penggambaran yang mendetail dan sangat panjang pada hal-hal kecil. Hal ini mungkin menimbulkan dua efek yang berbeda. Pertama, kita bisa saja seakan ikut berada di dalam latar novel ini, seolah kita masuk ke dalam cerita dan mengalami kisah itu sendiri. Kemungkinan kedua, kita bisa saja jadi bosan. Karena itu, saya tidak merekomendasikan novel ini untuk para pembaca yang baru mulai senang membaca, karena pasti akan bosan dengan penggambaran yang berlebihan. Di sisi lain, penggambaran yang serba panjang dan serba detail itu membuat kita benar-benar memahami sosok Aschenbach dengan segala kerumitan imajinasinya. Ketika saya menutup halaman terakhir buku ini, saya bukan hanya merasa bahwa Aschenbach adalah tokoh yang hidup, tapi juga bahwa dia adalah kawan lama saya. Sedangkan sudut pandang dalam novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga serba tahu. Aschenbach kadang disebut sebagai pelancong kita. Sudut pandang yang serba tahu ini juga membuat kita lebih memahami pikiran Aschenbach dan para tokohnya yang lain. Berkaitan dengan itu, penokohan dalam novel ini dalam sekali. Seperti yang tadi saya sebutkan bahwa Aschenbach terasa seperti seorang kawan lama.
Hal ini karena Thomas Mann menjelaskan para tokohnya dengan sangat baik. Baik itu dari narasi langsung maupun dari percakapan dan tindakan para tokoh. Semuanya memiliki corak khas yang kuat sehingga para tokohnya terasa hidup dan nyata. Untuk kelebihan buku ini, dari segi fisik adalah bentuknya yang kecil sehingga enak dibawa. Ceritanya yang tidak terlalu panjang juga membuat novel ini bisa dilahap dalam sehari. Sedangkan dari segi cerita, novel ini punya keunggulan dalam hal kedalamannya. Setelah membaca novel ini, kita mungkin akan merenung tentang cinta, hidup, dan maut. Ya, banyak peneliti sastra yang mengatakan buku ini terpengaruh oleh Sigmund Freud dan Friedrich Nietzsche, sehingga buku ini semi-novel filsafat. Kekurangan buku ini hanya terletak pada bahasanya yang agak berat dan narasinya yang panjang-panjang, sehingga mungkin membosankan bagi banyak orang. Nah, kita sampai ke bagian harga. Sayangnya, lagi-lagi saya tidak menemukan toko resmi penerbit Sirka. Di web resmi Togamas dan Gramedia.com pun buku ini tidak ada. Tapi baik di Shopee maupun di Tokopedia, buku tipis ini dijual dengan kisaran harga 24.000 hingga 35.000-an. Harga yang murah sekali, mengingat buku ini walaupun tipis tapi lebih tebal dari 100 halaman dan ceritanya yang cukup dalam mempengaruhi pembaca. Kesimpulannya, buku ini adalah bacaan yang cocok bagi kalian yang hobi membaca dan punya imajinasi aktif, serta rela dibawa pergi jauh ke Italia dan ke dalam kepala Gustav Aschenbach. Sebuah karya yang menarik untuk ditelisik dan didiskusikan dari salah satu pemenang Nobel Sastra. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung review. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika ada kritik, saran, maupun request buku yang ingin saya ulas, silahkan komen di bawah. Kita ketemu lagi di review buku selanjutnya. Salam literasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.